Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Fitria Ros. Hari ini Ibu akan memberikan materi kalian yaitu SBDP kelas 5, tema 2, subtema 3. Cerita bergambar dan teknik pewarnaan. Namun sebelum kita mulai ke pembelajarannya, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan bagi kalian yang baru datang ke channel YouTube Ibu, jangan lupa di subscribe ya. Oke anak-anak, kita langsung masuk ke cerita bergambar. Cerita bergambar itu apa sih? Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Nah, dialog-dialog tokoh atau narasinya, narasi itu cerita ya. Pada cerita bergambar ini menggunakan balon-balon kata. Nah, ini sih ya, lebih mirip ke komik. Namun, kalau komik itu kan tidak ada narasinya. Kalau cerita bergambar itu ada narasinya. Contoh cerita bergambar adalah komik. Kalian sudah belajar kan tentang komik, ada di materi sebelumnya. Jadi komik adalah salah satu jenis cerita bergambar. Yuk kita lanjut. Unsur-unsur cerita bergambar. Yang pertama ada panel. Panel itu adalah kotak berisi ilustrasi. Ilustrasi itu gambar ya. Kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Lalu ada narasi. Narasi adalah cerita yang berparagraf yang berisi tentang latar tempat, waktu, atau situasi dan suasana. Sedangkan ada parit, yaitu ruang di antara panel. Dan ada balon kata, yaitu tempat untuk meletakkan dialog-dialog dari tokoh atau sebuah narasi juga ditaruh di balon-balon kata. Nah, yang paling penting adalah ilustrasi. Ilustrasi itu adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Sekarang kita lanjut ke contohnya. Nah, ini adalah contoh cerita bergambar anak-anak. Bisa kalian lihat, yang pertama ini adalah narasi. Jadi bentuknya itu adalah sebuah kalimat, bahkan sebuah paragraf yang disusun seperti itu, berbentuk kata-kata, ya. Itu bisa ada di dalam balon-balon, tapi kalau balon-balon narasi itu biasanya tidak ada ininya nih, tidak ada lancipannya ke bawah ini menuju ke orangnya, tidak. Dia hanya balon-balon biasa saja yang lurus seperti ini. Nih, seperti ini. Ya, itu namanya narasi. Lalu di sini ada panel. Ya, panel itu tadi apa? Kotak berisi ilustrasi. Nah, yang ini, yang gambarnya ini, isinya atau gambarnya yaitu adalah ilustrasinya. Jadi ilustrasi itu ada di dalam panel, ya. Panel ini yang warnanya ungu, yang warnanya kuning, yang warnanya biru, yang warnanya pink, itu namanya panel tempat menaruh ilustrasi. Lanjut, di sini ada parit. Parit itu adalah ruang di antara panel. Jadi untuk dari panel yang 1, panel yang 2, panel yang 3, dan panel yang 4 itu ada paritnya. Jadi ada ruang antar panelnya. Nah, yang nomor 5 di sini adalah balon kata. Sama seperti komik, setiap tokoh yang berbicara diberikan balon-balon kata seperti itu. Ya. Nah, lanjut, langkah-langkah membuat cerita bergambar. Apa aja sih langkah-langkahnya? Yang pertama, menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat. Iyalah, setiap kita mau membuat sesuatu gambar, kita harus tahu temanya mau tentang apa. Nah, setelah kamu udah tahu temanya, kamu menentukan objek yang ingin digambar. Misalnya siapa aja sih tokohnya, ada berapa tokohnya, terus bagaimana nanti suasananya, dan bagaimana sih corak gambarnya, warnanya bagaimana, serta media apa yang akan kita gunakan, ya. Mau di media kertas atau media kanvas. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kamu akan menggambar sebuah keluarga. Di sini ada 4 orang keluarga, yaitu ada ayah, ibu, dan anak perempuan dan anak laki-laki. Ini bisa kamu tentukan dulu bentuknya. Misalnya anaknya seperti ini bentuknya, rambutnya warnanya seperti itu, dan lain sebagainya. Setelah sudah menentukan objek,
kalian akan membuat sketsa dengan menggunakan pensil terlebih dahulu, agar kalau salah itu bisa dihapus. Setelah sudah membuat sketsa dengan pensil, tambahkan detailnya pada sketsa tersebut, sehingga gambarnya akan menjadi lebih sempurna. Sudah paham ya? Lanjut, kita akan memberikan warna. Warnanya ini bisa menggunakan spidol, pensil warna, atau cat air. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh yang menggunakan warna. Bagus bukan? Jadi, berbeda ya dengan komik. Kalau komik tidak ada narasinya ya anak-anak. Kalau gambar bercerita ini ada narasinya. Lanjut. Nah, kita sekarang belajar teknik pewarnaan. Mewarnai ilustrasi dapat dilakukan dengan dua teknik. Kamu bisa pilih salah satu dari kedua teknik tersebut. Ya, yaitu teknik basah dan teknik kering. Yuk kita perhatikan perbedaannya. Yang pertama adalah teknik kering. Untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering, kita tidak memerlukan pengencer air atau minyak. Ilustrasi atau gambar dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Baru selanjutnya kita dapat memberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang kita gunakan. Nah, contoh dari media untuk teknik kering adalah krayon, karena dia kan sudah ada warnanya ya. Tanpa kalian beri air atau minyak, itu kalian sudah bisa menggunakan krayon tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah pensil. Pensil ini adalah pensil yang biasa kamu gunakan untuk membuat sketsa. Kan juga bisa ya mewarnai dengan sistem arsir, sedangkan arsir itu kan menggunakan pensil. Nah, ada juga ini pensil warna. Pensil warna ini adalah termaksud media untuk teknik kering. Oke, anak-anak sudah paham kan? Kita sekarang lanjut ke teknik basah. Media ini memerlukan air atau minyak sebagai pengencernya. Ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar berupa kertas yang tebal dan kanvas. Kalian tahu kanvas kan? Kanvas itu biasanya digunakan untuk melukis. Nah, selanjutnya kita beri warna sesuai dengan media basah yang dipilih. Apa medianya? Yang pertama di sini ada cat air. Nah, cat air ini biasanya kalian masih menggunakan air untuk mengencerkan catnya. Lalu di sini ada cat minyak dan ada spidol. Ya, jadi alat-alat atau media-media ini digunakan untuk teknik basah. Nah, materinya sudah selesai sampai situ. Ibu akan memberikan tugas. Tugas yang pertama adalah perhatikan kedua gambar berikut ini. Tentukan gambar berikut termaksud ke dalam gambar yang memakai teknik basah atau teknik kering, beserta alasanmu ya. Nah, ini ada gambar pertama dan ini adalah gambar kedua. Kalian tentukan gambar pertama itu teknik basah atau teknik kering, begitu juga dengan gambar kedua. Jangan lupa diberikan alasan, serta tulis jawabanmu di buku dan dikirimkan ke classroom ya. Oke, tugas yang kedua adalah buatlah sebuah cerita bergambar bertema cara memelihara organ pernapasan manusia. Gambarlah pada buku gambar A3-mu, lalu kirimkan pada classroom. Ingat, gambar harus sesuai dengan unsur-unsur cerita bergambar ya yang sudah kamu pelajari di depan tadi. Namun, jangan lupa kalian berikan judul. Judul itu harus ditulis di paling atas ceritamu dan baru kalian buat panel, parit, dan semua ilustrasinya serta balon-balon kata serta narasinya. Oke anak-anak, sudah selesai ya materi hari ini. Terima kasih sudah menonton pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa subscribe, like, and share ya anak-anak jika kalian suka dengan video ini. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.